Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana, NIM A2212037, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai percobaan 4, yaitu titik didih. Apa sih pengertian dari titik didih? Titik didih yaitu suhu atau temperatur di mana tekanan uap jenuh zat cair sama dengan tekanan udara luar, atau suhu ketika zat cair mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Itulah yang disebut titik didih. Mendidihnya suatu zat cair disebabkan adanya penyerapan kalor pada seluruh bagian zat cair. Itu karena kalor yang diberikan pada saat mendidih digunakan untuk mengubah wujud zat cair menjadi zat gas. Jika titik didih zat cair telah tercapai, gelombang-gelombang udara akan terbentuk di seluruh bagian zat cair. Yang terjadi jika tekanan diturunkan atau diperkecil, titik didih zat cair akan turun sehingga zat cair akan lebih mudah mendidih. Sebaliknya, jika tekanan dinaikkan, titik didih zat cair akan naik, artinya zat cair akan mendidih pada suhu lebih tinggi daripada titik didih sebelumnya. Kalor uap adalah banyaknya kalor per satuan massa yang harus diberikan pada suatu zat pada titik didihnya agar menjadi gas seluruhnya pada titik didih tersebut. Titik didih zat cair dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair. Semakin kecil tekanan udara di atas permukaan zat cair, semakin rendah titik didih zat cair tersebut. Di daerah dataran tinggi atau pegunungan, tekanan udaranya lebih kecil daripada tekanan udara di daerah dataran rendah atau pantai, sehingga titik didih di daerah dataran tinggi atau pegunungan lebih rendah daripada di daerah dataran rendah atau pantai, dikarenakan titik didihnya lebih rendah. Contoh kenaikan titik didih yang sering kita jumpai pada saat kita memasak mie rebus. Pada saat air mendidih dan mie dimasukkan, ternyata air menjadi tidak mendidih dan memerlukan pemanasan yang lebih agar mie matang dan kuah mie mendidih. Karena hal ini disebabkan terjadinya titik didih pada air menjadi titik didih campuran. Pada saat itulah disebut kenaikan titik didih. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi titik didih antara lain: 1. Konsentrasi mol. Zat terlarut mempengaruhi kenaikan titik didih, di mana semakin besar konsentrasi mol dari zat terlarut, maka kenaikan titik didih juga akan semakin besar. Konsentrasi molaritas atau harga Kb sangat berpengaruh terhadap kenaikan titik didih. Semakin tinggi harga molaritas, semakin tinggi pula kenaikan titik didihnya. Adapun contoh kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa contohnya, antara lain: 1. Radiator yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor memerlukan kemampuan yang bagus dalam mengendalikan panas yang dihasilkan ketika kendaraan digunakan dalam waktu yang cukup lama. Dari sinilah perhitungan akan kenaikan titik didih sangat diperlukan, karena cairan pada sebuah radiator harus memiliki titik didih yang tinggi untuk mendinginkan mesin tanpa harus kehilangan banyak cairan itu sendiri. Jika titik didihnya rendah, maka cairan pada radiator akan lebih cepat menguap, yang akhirnya menyebabkan radiator kehabisan cairan.
Yang kedua, memasak air panas. Hal ini adalah hal yang sangat sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh siapapun secara umum. Saat air matang, berarti air tersebut sudah mendidih. Sekian penyampaian materi larutan 2 titik didih dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.